Bro Edi. Silakan Bro Edi. Oke, terima kasih Bro Juanda. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Ini adalah rutin ya, setiap awal bulan, Startup Handal Jakarta diberikan kesempatan untuk mengajak teman-teman semua yang ada di iCommunity untuk bisa gabung di program Startup Handal Jakarta. Nah, nanti saya akan sedikit sharingkan tentang program Startup Handal Jakarta. Biasanya di malam hari seperti ini, di acara ALC dengan Startup Handal Jakarta, biasanya kita ada presenter. Nah, presenter-presenter ini dari teman-teman di ILC, di iCommunity. Nah, kita ternyata ada yang terskip gitu dari Startup Handal. Program ini tidak disosialisasikan secara langsung gitu ya. Nah, malam hari ini sebenarnya adalah sosialisasi juga di program dari kolaborasi Startup Handal Jakarta dengan iCommunity di program ILC-nya. Nah, jadi mudah-mudahan setelah malam hari ini, teman-teman semua yang ada di komunitas bisa mulai berani ya untuk ikut gitu, untuk mulai jadi presenter, dan teman-teman yang cukup terkurasi oleh kita, oleh Startup Handal dan Gen, juga diberikan kesempatan menjadi community representative. Nah, kurang lebih apa sih itu gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang Startup Handal-nya, tapi sebelumnya saya harus nampilin, ini kan jadi ritual khusus ya, di program dari ILC ini, yaitu harus menampilkan pesan-pesan dari ILC itu sendiri dan juga menampilkan sedikit informasi tentang Startup Handal Jakarta. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya Sudah. untuk ininya ya, slide-nya ya. Sudah. Oke, thank you Bro Juanda untuk kesempatan bagi saya diberikan slot yang luar biasa nih di ILC. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, di sini saya harus menyampaikan apa itu iCommunity. So, iCommunity adalah platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia. Itu visinya. Dan misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, dan menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Menumbuhkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Dengan tagline, Share Network, Grow Net Worth. Oke? Dan kemudian tujuan dari iCommunity mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Kemudian kode etik dari iCommunity, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami akan mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki. Dan karena itu, kami siap berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berdasarkan niat baik,
Dan apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, sekarang saya akan sharekan sedikit tentang Saraf Hadal program. Saraf Hadal adalah program yang dimulai oleh The Global Entrepreneurship Network. Nah, sekarang ini kurang lebih ada 50 chapter ya komunitas di seluruh dunia dan lebih dari 30 negara yang mengadakan acara Saraf Hadal. Dan Saraf Hadal adalah program yang dirancang untuk membantu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Nah, tujuan Startup Hadal adalah membangun komunitas startup lokal, membantu satu entrepreneur dalam satu waktu, dan di mana startup-planner mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilkan dengan istilah umum yaitu community representative. Tetapi ini istilah khusus aja lah yang dipakai di Saraf Hadal Jakarta, ya, yaitu community representative, dengan cara memberikan masukan dan pandangan atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter ataupun si startup founder. Nah, saya jelaskan sedikit konsep di format Saraf Hadal ini. Pada aslinya itu, naturalnya Saraf Hadal itu secara konsisten diadakan di setiap lokasi pertemuannya berubah menjadi online secara full. Tapi sekarang kita sedang masuk di endemi gitu ya, new normal, dan kita sudah lakukan di hybrid gitu. Nah, next time kita akan lakukan secara offline di markas ICOM nih. Nanti tinggal ditentuin nih offline-nya di mana gitu ya. Tapi sebenarnya Saraf Hadal Jakarta juga sudah melakukan kegiatan offline sih, yaitu di @Amerika di Pacific Place, dan di Selasa depan ya tanggal 20 itu kegiatan offline Saraf Hadal yang versi yang sudah ada traction gitu ya. Nah, itu adalah yang keempat kalinya di Amerika. Nah, minggu ini temanya tuh ngobrol bareng para founder dan para alumni Saraf Hadal tentang bisnis yang mereka jalankan dan apa pengalaman mereka tuh mengikuti Saraf Hadal Jakarta gitu ya, program dari kita. Nah, mereka akan cerita bagaimana mereka membangun bisnis dan effort apa yang mereka lakukan hingga bisa sampai sekarang. Nah, tujuan dari acara malam ini untuk memperkenalkan sih kepada teman-teman profesional ataupun pengusaha yang belum mengenal lebih lagi tentang membangun bisnis bergaya zaman now, gitu. Yang kita sering kenal sebagai bisnis startup lah. Sebenarnya gaya startup sih yang kita mau angkat. Gitu ya. Nah, diharapkan dengan hadirnya Saraf Hadal Jakarta yang berada di bawah program dari Gain Indonesia dan bekerja sama dengan iCommunity pastinya, yaitu komunitas pengusaha dan bisnis ya. Dan pastinya juga sponsor supported by Impactner sebagai startup edukasi. Nah, kita bisa bantu teman-teman di ICOM dan di luar ICOM ya, bagi teman-teman yang hari ini datang di luar member iCommunity, kita juga bisa bantu gitu loh, untuk mulai masuk dalam ekosistem startup dan bisa belajar secara langsung dari aktivitas acara kolaborasi Saraf Hadal Jakarta dengan ILC, yaitu dengan cara tampil aja sebagai presenter, seperti Bu Arida Wahyuni nih, yang sudah pernah tampil ya, dengan Certified Mindfulness Teacher dan Executive Coach-nya gitu. Nah, sewaktu acara perdana di Saraf Hadal Jakarta,
kolaborasi dengan ILC pertama kali dijalankan di beberapa bulan yang lalu. Dan juga ada 2 alumni dari Impactner Startup Edukasi dan juga sering ikut pitch. Wah, ini udah jago lah mereka gitu ya. Untuk menjadi presenter di ekosistem startup gitu. Baik di dalam Impactner atau Startup Adel Jakarta maupun di luar Impactner. Ya, yaitu ada 2, Bu Melia dari Bintang Kecil Indonesia, dan kedua adalah Pak Antoni Salim dari Otori.id. Nah, Pak Antoni kan sudah member dari iCommunity ya. Ini sudah terbiasalah dengan program-program yang ada di Impactner karena beliau pernah ngikutin Impactner Startup School gitu ya. Dan keren banget, saya senang banget punya member seperti Pak Antoni dan Bu Melia, dan beberapa teman-teman juga yang nggak mungkin saya sebutin namanya satu persatu. Nah, nanti mereka yang bertiga, ini adalah alumni Startup Adel Jakarta akan sharing dan testimoni tentang Startup Adel, ngikut program di Startup Adel Jakarta gitu ya. Dan di pertama mereka akan perkenalkan tentang background mereka itu siapa dan kenapa gitu ya membangun bisnis. Dari situ kita bisa belajar. Dan kemudian mereka juga akan memperkenalkan bisnisnya, dan bisnis ini mereka bangun ya itu pertama mereka harus punya yang namanya elevator pitch. Nah, apalagi itu elevator pitch? Untuk bangun bisnis kalau di dunia startup, kata-kata elevator pitch itu menjadi satu hal yang mesti gitu loh. Karena itu adalah satu hal yang memang benar-benar bisa menyampaikan tentang bisnis kita. Dan kemudian ada selanjutnya alumni ini akan memberikan cerita gitu, kenapa mereka berani tampil atau mencoba jadi presenter di acara Startup Adel Jakarta nih, ya baik yang di ILC ataupun di luar ILC. Yang mana pada acara seperti ini tuh sepertinya gitu ya, ini kayak lagi sidang skripsi ini. Karena ada komunitas representatif ya yang akan bertanya-tanya gitu, memberikan masukan atas bisnis yang sedang dipresentasikan. Dan kemudian selanjutnya mereka akan menceritakan pengalaman atau benefit setelah mengikuti program di ekosistem startup seperti Startup Adel Jakarta ini. Dan mereka juga pernah ikut inkubator dan akselerator. Nah, ini yang pastinya yang sudah pernah ikut akselerator dan inkubator, yaitu Pak Antoni dan Bu Melia, ini yang saya tahu gitu ya. Dan kemudian nanti ada Pak Ivan sebagai Managing Director dari Gen Indonesia yang akan menjelaskan secara cepat tentang Gen Indonesia dan segala programnya, dan juga menjelaskan kenapa sih penting mengikuti salah satu program Gen, yaitu Startup Adel Jakarta. Dan ini adalah kegiatan selama hampir 2 tahun, banyak lah. Saya nggak bisa tampilin semua. Ini kurang lebih ada 20 plus gitu ya, alumni dari Startup Adel Jakarta. Dan mereka sudah tampil di acara-acara, dan ini yang di pojok kiri, ini adalah yang teman-teman yang pernah datang ke America di Pacific Place, ya itu tempatnya di sana. Dan teman-teman bisa rasakan wah keceriaan di situ kan ya, kenervousan dan macam-macam lah di situ. Dan beberapa dari teman-teman di komunitas iCommunity sudah tampil gitu. Dan di tanggal 20 nanti ya, ntar deh saya kasih slide-nya. Nah, ini dia, tanggal 20 September di hari Selasa di jam 7 malam live di America, dan presenternya adalah Bu Melia dari Bintang Kecil yang merupakan alumni Impactner, salah satu dari sekolah ataupun kegiatan yang diikuti, karena luar biasa banget Ibu Melia. Nanti dia juga akan sharing ya, teman-teman semua bisa belajar. Yuk,
Nah, saya undang ya, teman-teman semua bisa hadir memenuhi venue at Amerika nih. Kita banjiri dengan member iCommunity. Ini saya yakin iCommunity member itu keren-keren. Dan kita bisa banyak belajar, dan mereka senang sekali untuk untuk ketemu gitu ya. Nah, sebelum saya mulai dengan sharing dan testimoni mereka, sepertinya saya juga harus dong memberikan sharing tentang journey transformasi saya dari pedagang gelodok sih sebenarnya. Ya istilah saya begitulah, saya pedagang gelodok, jadi pelaku ataupun entrepreneur dari startup. Nah, sedikit perkenalan, nama saya Edi Wiharja, dan saya akan menceritakan journey transformasi entrepreneur diri saya sendiri, dan untuk informasi lebih lanjut bisa lihat intip-intip di website saya di ediwiharja.com. Oke, nah dimulai dengan cepat tahun 96 sampai 2010, kegiatan pekerjaan saya adalah urusan dagang lah di Mangga 2 gitu ya, di Glodok daerah situ, sebagai tukang komputer, dunia komputer lah. Nah, pada bagian ini menurut saya ini bagian yang sangat penting untuk saya bagikan kepada teman-teman semua. Karena pada tahap ini adalah tahap di mana saya mulai melihat adanya peluang bagi saya tuh untuk lompat jalur gitu ya. Dari pedagang tradisional menjadi pebisnis yang dapat men-scale up bisnis tersebut dengan bantuan digital dan teknologi yang pasti semakin luar biasa cepatnya. Nah, dulu saya juga mulai itu kegiatan yang seperti mungkin teman-teman banyak lakukan lah ya. Belajar dari Om Google, digital marketing, seminar, tidak seperti sekarang sih. Video learning dulu sudah ada, cuma tidak sekeren sekarang gitu. Jadi juga banyak belajar lah dari kursus coding, kemudian ya yang ribet-ribet deh. Nah, kemudian kenapa saya melakukan itu semua ya? Itu karena saya sudah ngelihat sih jauh ke depan, bahwa di depan cara berbisnis akan sangat berbeda. Ini tahun 2010 nih, saya ngelihat itu gitu, dan saya cukup beruntung sih, karena saya masuk di tahun-tahun di mana istilah startup itu masih sangat jarang sekali. Dan kita semua di Indonesia masih belum jelas banget tentang bisnis startup itu sendiri. Nah, ini yang membuat saya terpacu untuk mencari tahu terlebih dahulu, agar supaya bisa mengetahui terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah masuk terlebih dahulu. Sehingga menjadi keuntungan tersendiri sih bagi diri saya. Dan memang benar, ternyata bisnis startup itu sekarang sudah hampir ke semua segmen pengusaha, baik kecil maupun besar gitu ya. Dan kemudian lompat cepat di 2014, saya masuk ke dalam sebuah bootcamp, mendirikan startup yang dikenal sebagai antar.id, di mana bootcamp, waktu itu belum. Waktu itu saya baru masuk inkubator lah, seperti Impactner gini gitu ya, tahun 2014. Dan kemudian mencoba ikut di dalam satu program di mana saya masuk di dalam kompetisi di Idea Box gitu, di program akseleratornya dari Indosat di batch kedua, dan ini masuknya nggak gampang nih, dari 300 peserta ngikutin kompetisi, kemudian menang gitu ya. Ada 6 startup yang masuk di dalam program tersebut, dan program tersebut dikawal ketat oleh venture capital Mountain Kejora gitu, dan itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Saya membangun namanya antar.id. Nah, antar.id itu apa? Itu sebenarnya similar dengan Gojek, Uber, maupun Grab pada saat itu. Tidak seperti sekarang, Gojek dan Grab itu banyak banget, tapi dulu di 2014, itu mungkin di jalanan hanya ada di daerah selatan saja, itu pun di bagian headquarter-nya dari Gojek ataupun Grab gitu ya. Nah, jadi itu adalah satu momen yang luar biasa banget. Dan kemudian saya lanjut di tahun 2016, dari sana saya intinya kita nggak bisa lawan dengan Gojek, jadi kita harus udahin itu aplikasi ya, jadi biarin aja kita move on gitu. Dan saya dipercayakan menjadi co-founder di Middesk dan diberikan posisi untuk nge-lead gitu ya. Dan itu juga luar biasa banget. Dari sana kita ciptain sesuatu yang baru, aplikasi mencari coworking space. Coba pada saat itu coworking space itu
nggak sesuatu yang umum gitu seperti sekarang. Dan ini benar-benar sesuatu yang baru gitu ya. Dan saking barunya, saya sampai jadi narasumber di salah satu TV One di acara Market Corner gitu. Dan itu karena kita mengangkat sesuatu yang baru, yaitu aplikasi buatan Indonesia bersama dengan teman saya, itu mengangkat tentang finding space to rent gitu ya. Nah, di sini ini juga sesuatu yang baru dan punya tantangannya sendiri. Dan kemudian di tahun 2018 saya dipercayakan untuk membangun IP Activator, yaitu program inkubator startup yang bertempat di Plaza Semanggi dan menghasilkan 3 batch pada saat itu. Nah, di tahun 2019 juga saya secara paralel itu lompat lebih jauh lagi karena saya memiliki pengalaman dan berbisnis lah gitu, bantu banyak startup gitu ya. Mulai dari buat bisnis plan, bangun tim, menjalankan bisnis, kolaborasi dengan pebisnis lainnya, dan saya membangun S-Runners gitu. Dan saya juga mengambil sertifikasi coaching gitu ya, sama master coach saya itu Coach Getty. Dan di sini bergulir lagi di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret ya, di tahun 2020, sewaktu pandemik, itu saya dengan cepat menyiapkan Impactner, yaitu yang berbasis online dengan video dan macam-macam gitu. Nah, Impactner Startup School ini secara online learning itu bersama sama partner saya itu Dr. Pimpin Baktiar, yang kami punya pandangan bahwa setiap masalah pasti ada peluang agar kita bisa maju dan tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Dan kemudian di tahun yang sama juga saya bergabung di Gen Indonesia bersama Pak Ivan Sanjaya dan mendapatkan izin sebagai organizer dari Sarapadel untuk Indonesia. Dan pilot project dimulai pada Sarapadel Jakarta ini gitu. Nah, ini sampai sekarang saya jalanin sudah sekitar lebih dari 15 kali ya, mau online maupun offline. Nah, sepertinya informasi saya tentang journey transformasi saya ini sudah cukup gitu ya. Nanti saya akan berikan kepada teman-teman semua yang hari ini menjadi narasumber juga. Kita akan mulai dengan sharing pertama dari Pak Antoni ya. Pak Antoni siap ya Pak Antoni ya. Nah, ini Pak Antoni akan sharing sesuatu hal yang dia dapat gitu ya. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi, saya berikan waktu nih kepada Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Oke, selamat malam Pak Edi, selamat malam Pak Juanda, selamat malam teman-teman semua. Sorry ini kebetulan lagi di luar kota, jadi begini kondisinya. Anyway, salam kenal, nama saya Antoni. Biasa dikenal juga dengan nama Ans. Kenapa Ans? Karena karena nama Antoni itu banyak banget, sedangkan nama Ans itu cuma satu. Nah, bisnis saya saat ini adalah saya sedang develop startup bergerak di bidang IoT Open Dashboard. Dan fokus kita itu di agriculture dan di aquaculture. Dan kenapa kita masuk ke bidang ini? Karena saya punya cukup pengalaman di agriculture dan aquaculture juga. Dan pada saat ini saya menjabat sebagai CEO di Authority.id dan kita itu mendevelop Open Dashboard. Dan kita menyelesaikan masalah pengolahan dan manajemen data di IoT. Kita juga membantu konektivitas dan kita implementasi dan segala macam. Nah, walaupun kita fokus di bidang agriculture dan aquaculture, tetapi apabila ada teman-teman yang pengen monitoring IoT di bidang yang lain, kita juga bisa solve masalah itu. Nah, cara kita solve adalah kita dengan solusi utama kita adalah menyediakan solusi dashboard untuk IoT, untuk IoT untuk lokal IoT developer dengan harga yang sangat terjangkau dan support teknis yang luar biasa lah yang kita bisa lakukan. Alasan kenapa saya sampai
bisa sampai pada hari ini kita bisa ada dan kita bisa survive terus terang itu salah satu akibat bantuan dari Pak Edi. Dan pada waktu itu jadi ceritanya gini, waktu itu saya sedang kita tahun 2018 ya, sorry 19. Nah di sana kita lagi mau develop satu startup, tapi saya ini nggak punya pengalaman. Startup itu seperti apa sih, bisnis modelnya gimana? Terus background saya kan dari bisnis biasa. Nah dari sana itu ini cara valuasinya gimana ya, hitung-hitungannya gimana gitu loh. Gimana ceritanya sebuah usaha, sebuah usaha yang belum menguntungkan dan tidak punya aset, tapi valuasinya bisa amazing lah. Contohnya ya misalkan Bluebird sama Gojek. Nah, asetnya Bluebird kan lebih banyak daripada asetnya Gojek. Nah, tapi kenapa valuasinya daripada Gojek itu lebih tinggi? Dan hal ini tidak saya dapatkan. Dari sana saya mengambil untuk kelas impactner-nya, terus dari sana saya tahu, oh ternyata caranya seperti ini, di mana ada perbedaan antara manajemen bisnis biasa dan manajemen antara bisnis model startup dan bisnis model yang konvensional. Dan sebenarnya dari pengalaman belajar dari situ, sebetulnya kita bisa mengambil pengalaman dari, ini saya miringin aja ya. Saya bisa mengambil pengalaman dari manajemen bisnis startup, itu kita bisa aplikasikan di bisnis kita yang biasa gitu loh. Terus selama saya ngikut di startup paddle di impactner, kelas impactner ini, saya itu kan kelasnya 3 bulan ya waktu itu, dan kita juga banyak sharing pengalaman dari praktisi bisnis yang real, dan dari sana saya jadi punya wawasan gitu loh. Oh ternyata bisnis startup itu seperti ini, kesulitannya begini, kenapa harus banyak pivot dan bagaimana valuasinya, bagaimana kita melihat kompetitor, apa itu, dan banyak istilah-istilah baru seperti ada CAC, terus ada apa namanya, ada BMC juga. Wah banyak banget deh. Dari sana kita itu belajar, oh ternyata ini yang membedakan startup sama bisnis konvensional. Terus apalagi ya? Ya mungkin dari saya sekian dulu kali. Pak Edi, saya kembalikan. Thank you. Kalau ada pertanyaan aja saya jawab. Ya, thank you Pak Antoni. Jadi kalau Pak Antoni ini mau ikut program kayak tadi tuh ya, Impactner, kemudian diminta untuk present. Kemarin itu presentnya di Sarapadel Jakarta kolaborasi dengan Ed Amerika, masih pakai Zoom ya kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa sih Pak Antoni mau ikut-ikut kayak gitu? Oh, ya itu pengalaman berharga banget ya. Maksudnya gini, kita tuh udah ngerasa bisnis kita tuh paling paling bagus, paling jago, model kita paling keren, monetasi kita paling paling udah TOP BGT deh ibaratnya. Nah, di sana pada saat ketemu dengan para community representatif yang lain, itu mereka mempertajam gitu loh. Mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan. Oh, dia nanya begini, aduh, iya ya, kok nggak pernah mikir ya. Dan pendekatan yang mereka lakukan itu sangat 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 apa ya, sangat suportif lah, sangat suportif dan sesuai dengan semangat daripada Impactner waktu itu adalah kolaborasi ya. Jadi saya juga tidak merasa di-judge, tapi lebih merasa diberikan support dari sana. Dan dari sana itu lebih menyemangati saya untuk lebih improve lagi sih. Oh nih, oke, kita perlu perbaikin di sini, kita perlu pertajam di sini. Karena terus terang pada saat kita masuk ke startup itu kalau kita nggak benar-benar cepat bergerak, kita nggak benar-benar cepat pivot apabila memang udah nggak memungkinkan, itu dengan cepat akan terlibas. Kayak sekarang aja saya sudah pivot nih, jadi thanks to Impactner udah pivot yang kesekian kali ya. Tapi that's what we should do if we want to survive gitu. Ya, jadi alasannya mau ngikut yang present gitu ya, seperti di apa, kayak lagi sidang skripsi ya. Saya ingat Pak Antoni bilang ini kayak mini MBA nih gitu, Impactner gitu. Oh iya Dan betul. benar Iya ya. betul, karena ilmu yang dipelajarin di sana itu almost mini MBA gitu. Pada saat saya ngambil S2 saya kan udah sekitar 10 tahun yang lalu ya. Apa namanya, ilmu ya to be honest, MBA S2 itu kan lebih lama waktunya. Nah, tetapi intisari daripada master terutama business management itu ada di kelas Impactner kemarin. Jadi ya to be honest nggak perlu ya
Kalau kalian mau ambil S2 ya silahkan ya, tapi daripada ngambil S2 yang biaya lebih mahal segala macam, waktu lebih panjang, ya ambil ini dulu deh. Nanti dari sana ngambil ke S2 itu akan lebih mantap lagi gitu. Ya, oke. Thank you Pak Antoni untuk sharingnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman semua di sini tanya sama Pak Antoni. Ngapain sih ikut Sarapan Jakarta gitu ya? Kan mungkin nanti idenya dicuri atau apa gitu. Nah, itu banyak pertanyaan. Cuman ya nanti kita selesaikan semua di sini. Oke. Selanjutnya, kalau tadi Pak Antoni itu mewakili ini sebenarnya. Pak Antoni itu tadi saya lupa sharekan ya. Jadi Pak Antoni itu istilahnya di saya ini, Pak Antoni itu mewakili bisnis owner ya, yang mau membangun bisnis bergaya startup. Itu adalah seorang pelaku bisnis yang sudah berpengalaman membangun bisnis. Nah, itu Pak Antoni itu. Tapi menurut saya pada saat dia belum mengikuti Impactner, dia seperti konvensional gitu ya. Dan dia ingin membangun bisnis baru atau merubah gaya bisnis lamanya yang agar cepat dan berkembang di waktu yang sangat singkat. Nah, jadi dia mengambil pendekatan gaya startup gitu. Dan telah mengikuti program startup, baik program inkubator, pitching, dan sebagainya di dalam ekosistem startup. Dan dengan pengalaman itu, Pak Antoni menjadi seseorang yang boleh dikategorikan adalah mewakili seorang pebisnis owner yang ingin membangun bisnis bergaya startup. Nah, kalau itu Pak Antoni. Nah, sekarang kalau yang dari yang kedua adalah Bu Arida. Nah, ini mewakili pengusaha SMI gitu ya, atau UMKM lah gitu ya. Nah, ini adalah seorang profesional ataupun pengusaha yang juga berpengalaman gitu ya, yang sedang dalam tahap mengenal atau belajar membangun bisnis bergaya startup dan mulai mencoba masuk ke ekosistem startup tersebut. Nah, di malam hari ini Bu Arida yang waktu lalu 2 bulan yang lalu pernah menjadi presenter nih di di acara dari Startup Handle ya, kolaborasi dengan LC itu pertama kali itu yang paling depan. Nah, ini coba Bu diberikan intronya dulu, kemudian nanti seperti yang saya sudah brief di grup, nanti biar Ibu jabarkan. Silakan Bu. Iya, perkenalkan nama saya Rida Wahyuni, saya seorang certified mindfulness teacher dan executive coach. Saya juga founder dari Jakarta Mindfulness yang berdiri sejak 2016. Mindfulness semakin populer saat manusia modern banyak mengalami stres, cemas, dan burnout. Karena perubahan cepat di dunia, pandemi, dan tuntutan untuk segera beradaptasi di tempat bekerja maupun sekolah. Jadi Jakarta Mindfulness ini hadir untuk menyediakan pelatihan mindfulness online dan offline untuk mengelola stres, cemas di tempat kerja, lalu melatih fokus, pikiran jernih, serta membangun keseimbangan dan well-being ya, supaya pekerja dan leaders itu bisa bekerja dengan lebih produktif, happy, efektif, dan mendapatkan kepuasan bekerja. Produk kami itu berupa buku, webinar, workshop, dan coaching mindfulness yang dikaitkan dengan well-being dan produktivitas. Terima kasih, Pak Edi. Oke. Nah, Ibu ikut jadi presenter waktu lalu. Iya. Itu gimana, Bu? Iya, itu saya benar-benar rookie ya dalam hal bisnis karena passion saya kan sebetulnya mengajar. Tapi ternyata kesini-kesini tuh ternyata perlu juga ya belajar bisnis gitu dan perlu tahu caranya bagaimana menyampaikan gitu. Jadi sales pitch itu kan menyampaikan dengan cepat dan tepat gitu kepada market kira-kira gitu. Jadi waktu itu saya nekat aja sih, nggak punya pengalaman, rookie, tapi cobain aja. Agak nekat. Jadi waktu presentasi
akhirnya memang banyak di ini ya di apa dikasih pertanyaan yang tough gitu ya, yang susah. Tapi jadi memang jadi belajar ya. Jadi oh nih kayak gini baru tahu baru pertama kali waktu itu gitu ya. Jadi sempat kelebihan waktunya udah gitu akhirnya waktu itu kan sesi coaching ya sama Pak Edi. Terima kasih banyak. Ya, Jadi banyak banget pointers-pointersnya yang jadi saya jadi mengerti. Oh, kalau sales pitch itu salah satunya ya waktu itu Pak Edi bilang kan udah satu aja tapi tajam, ya kan? Tajam, jelas dan itu iya, masalah terbesarnya gitu. Dan kemudian compelling solutionnya apa gitu kan? Apa solusi jitu-nya tuh iya, apa? Jadi satu aja supaya 6 menit itu cukup. Lalu yang saya ingat yang kedua tuh banyakin gambar karena gambar lebih menarik ya karena saya punya presentasi tulisannya kecil-kecil gitu kan kayak semuanya mau dimasukin. Jadi iya. satu tapi compelling kira-kira gitu sih pesannya Pak Edi waktu itu. Jadi makasih banyak. Jadi saya belajar banyak. Iya, jadi memang hal itu sih Bu Arida dan teman-teman semua yang Saraf Hadel ingin bawakan gitu ya, ingin hadirkan. Jadi kita benar-benar mau punya satu dampak gitu. Nah, mulai dari program yang ada banyak di Gen, salah satunya adalah Saraf Hadel Jakarta, yang dimana tadi saya sudah sampaikan di pesan sponsor, bahwa ini adalah satu program yang membantu para entrepreneur satu persatu gitu di satu waktu. Di Saraf Hadel tersebut kita punya 2 presenter yang bisa langsung diajak di dalam satu waktu gitu ya, di dalam satu sesi, dan ini menjadi sesuatu kita berharap para presenter ini benar-benar mendapatkan ini ya, bantuan penuh gitu. Nah, mulai dari persiapan untuk bikin pitch deck gitu, kemudian persiapan untuk bagaimana cara menyampaikan, menulisnya, dan akhirnya setelah itu di sesi selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin pertama kali seperti Bu Arida ngikut di dalam program ILC itu dan keren banget, nekat banget, bagus banget, dan berani banget Bu. Dan itu bagi kami melihat bahwa itu satu hal yang sangat positif sekali sih Bu. Jadi karena memang kita di acara Saraf Hadel bersama dengan ILC ini memang kita bagi tahapannya itu menjadi tahapan, saya nggak bisa bilang beginner lah ya, tapi di tahapan kita ini adalah tahapan ideation, di mana kalau bisnis itu baru pertama atau baru ditampilkan gitu ya di publik dan dipresentasikan di umum seperti ini dengan gaya ke startup-an gitu. Nah, itu menurut kita adalah masih tahap ideation. Kenapa? Karena pasti masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi gitu. Mulai dari bahan presentasi dan segala macam. Dan Saraf Hadel ini menjadi ya minimum as a start gitu ya. As a start kita mulai masuk ke dalam ekosistem atau mulai masuk di dalam satu perjalanan gitu ya, yang tadi dari profesional, kemudian mulai untuk naik kelas gitu ya, mulai ikut dan banyak hal yang kita bantu gitu. Nah, jadi itu hal yang saya mau encourage teman-teman semua di sini, bahwa Saraf Hadel Jakarta kolaborasi dengan ILC, dengan iCommunity di program ILC ini. Ini adalah satu start bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru punya ide, kemudian mungkin bisnisnya juga belum menjadi gaya sekarang gitu ya. Nah, itu boleh mulai. Gimana caranya? Yaitu boleh langsung hubungin saya ataupun Delisa ataupun dari tim yang ada dari iCommunity gitu, untuk
jadi presenter. Nah, kalau tadi kita bicara dari sisi Bu Arida yang belum masuk di dalam dunia startup, baru kenal gitu ya, dan kita juga udah bisa lihat. Memang di dalam bahan presentasi biasanya kelihatan. Bahan pitch deck itu kelihatan banget orang ini sudah pernah ikut, sudah pernah, tuh biasanya kelihatan banget karena udah sering kita udah ngelihat. Nah, kalau Pak Antoni tadi mewakili, jadi kalau saya berikan tahapannya ya Bu ya, teman-teman semua nih. Bu Arida ini tahapan yang paling basic. Dan itu sudah keren banget daripada yang belum mencoba gitu ya. Tapi ini sudah keren banget. Minimum belajar sesuatu dan nanti dari yang basic ini, kalau Ibu terus tekunin, maka Ibu bisa pasti Ibu akan naik kelas gitu loh. Dengan mungkin model bisnis yang baru, mungkin dengan angle yang baru, dan akhirnya Ibu bisa ikut lagi tampil di acara di luar dari iCommunity punya program, Bu. Contohnya di Amerika gitu ya, yang lebih seru lagi live, atau mungkin naik kelasnya nanti di iCommunity tapi di offline Bu gitu loh. Kalau kemarin kan di online ya, tapi ini nanti di offline. Nah, dari sini akhirnya semakin tajam dan tanpa Ibu sadar, Ibu sudah hebat ya untuk presentasi di mana-mana gitu dan keren gitu ya karena sudah dilatih. Nah, kalau Pak Antoni tadi itu adalah level di atas yang Ibu gitu karena dia sudah ngikutin beberapa program dan salah satu programnya adalah program dari Impactner Startup School dan itu membuat dia menjadi tajam dan akhirnya dia tahu oh seperti ini gitu. Dan akhirnya dia jadi terbiasa dengan presentasi gayanya gaya startup sepertinya. Nah, yang terakhir, bukan terakhir sih, masih ada lagi nih kalau waktunya cukup ya. Ini ada Bu Melia kayaknya biar stagingnya dapat ya. Ntar belakangan ya, stagingnya biar dapat nih. Ini memang namanya Bu Melia, tapi sebenarnya ada satu lagi nih, saya ngelihat soalnya. Ini ada Bu Widuri. Bu Widuri, Bu Widuri di sana? Ya, Coach. Sorry, ini masih di luar, tapi suaranya jelas nggak? Jelas. Mungkin bisa sharing sedikit ya. Nah, Bu Widuri ini punya startup, dan startupnya itu sebenarnya lebih kepada sangat konvensional gitu ya, yaitu membuat baju gitu ya, baju yang anti kerut kalau nggak salah. Nah, mungkin Bu Widuri ini bisa sharing sedikit ya, kok dari seseorang yang punya bisnisnya sangat tradisional banget, itu bisa ngikut ke acara yang seperti ini gitu loh, seperti pernah tampil di Sarap Hadal ya. Nah, itu kenapa ya Bu Widuri ya? Oke. Malam semuanya. Mohon maaf sebelumnya aku nggak bisa on kamera karena lagi berada di luar posisinya. Ya. Tapi semoga suaranya terdengar dengan jelas ya. Jadi Jelas. ya salah satu kenapa bisa ikut Startup Huddle sebetulnya karena dikenalin juga nih sama Bu Melia buat ikut kelasnya dari Startup Nerd ini. Nah terus tapi sih sebenarnya yang paling penting ketika aku ikutin kelas dari startup ini, awalnya kan aku udah mikir kan kayak ini kan usahaku konvensional sebetulnya, benar-benar usaha yang cuma jualan baju aja gitu. Jadi apa yang harus aku kembangin gitu ke startup dengan cuman jualan baju kayak gini gitu. Terus waktu itu juga penjualan benar-benar online. Tapi ternyata ilmu-ilmu di startup itu nggak cuman untuk pengembangan bisnis yang kayak aplikasi, kayak Gojek, kayak gitu-gitu. Tapi benar-benar bisa juga buat bisnis-bisnis konvensional kayak aku. Kayak waktu itu ditanyain tentang value proposition-nya aku. Terus begitu aku kan kalau misalnya di startup itu ada kayak kelas-kelas pitching gitu kan. Nah begitu pitching ini sih yang benar-benar bisnis aku tuh kayak dibantu dibedah sama teman-teman yang udah ahli dan udah lebih senior gitu dari aku. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan
yang aku kayak nggak kepikiran selama ini nih tentang bisnis aku tuh, iya ya, value aku tuh apa ya? Iya ya, gimana ya cara bawa produk aku itu sampai pasar itu mengenal produk aku sebagai produk anti kusut gitu. Nah, terus dari situ juga belajar yang namanya teknik presentasi yang tadi Coach Edi ceritain. Itu tuh benar-benar kayak bukan cuman teknik presentasi itu kadang bukan cuman buat dapetin pitching ke investor, tapi yang aku rasain bahkan ke konsumen langsung pun berlaku banget. Kadang kan kita ketemu konsumen cuman kayak 60 detik pertama atau bahkan cuman 30 detik pertama. Gimana aku bisa menawarkan sekian banyak produk aku cuman dalam waktu yang singkat dan konsumen itu tuh bisa tertarik gitu. Nah, itu tuh teknik presentasi yang benar-benar luar biasa aku dapetin gitu manfaatnya. Terus setiap sesi juga benar-benar karena lagi posisi ngembangin produk, jadi dari setiap kelas aku benar-benar kayak pelajarin gitu. Oh iya, ini untuk ini. Terus ketika belajar tentang value, tentang kenapa kita mulai startup, itu semuanya benar-benar kayak relate aja gitu sama bisnis yang lagi dijalanin. Dan yang primary itu sih ketika pitching ditanyain gitu sama yang lebih senior, pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita jauh banget lebih berkembang dibanding kita cuma mikirin itu sendiri. Gitu sih Coach. Thank you. Ya, thank you Widuri. Nah, ini Widuri memang satu contoh yang sangat bagus sekali untuk teman-teman yang ada di iCommunity ini yang berhubungan dengan startup huddle. Karena kalau dilihat dari bisnisnya tadi, itu fashion perempuan yang nggak mudah mengkerut gitu ya, nggak mudah lecek gitu. Nah, dan itu adalah satu hal yang sebenarnya bagus, tetapi bagaimana cara supaya bisa dipresentkan gitu. Nah, dengan mengikuti program dari Impactner dan berani tampil di Startup Huddle Jakarta di depan publik gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang ternyata tadi sudah disampaikan, sudah mendapatkan banyak insight gitu. Jadi Startup Huddle Jakarta ini benar-benar acara yang bisa memberikan teman-teman semua itu insight gitu. Hal-hal yang tak terfikirkan dengan adanya community representatif, yaitu teman-teman semua yang menjadi community representative ini adalah orang-orang yang dulu pernah juga presentasi. Jadi ini adalah saatnya untuk memberi balik lah, kurang lebih seperti itu. Dan nanti teman-teman yang pernah ikut di program dari Startup Huddle Jakarta, kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memakai topi yang berbeda, yaitu menjadi community representative itu. Jadi sekaligus belajar gitu ya. Nah, ini udah 2 nih yang mewakili, sepertinya kalau saya tidak salah, mewakili dari iCommunity punya member gitu, yaitu ada Bu Arida, ada Bu Widuri, dan ada Pak Antoni. Nah, ini yang beda sedikit lah, levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, saya masukkan Bu Melia ini, itu istilahnya Bu Melia itu mewakili gitu, mewakili founder dari startup. Karena kenapa? Karena Bu Melia ini sudah berpengalaman membangun startup gitu. Dan satu statement yang bagus banget dari Bu Melia waktu lalu, bahwa pertama kali yaitu Help Indonesia, aplikasi yang dia bikin, dia bilang itu untuk belajar. Dan dia tahu bahwa yang namanya Help Indonesia itu chance untuk berantakannya itu lebih besar gitu ya. Dan tetap dijalankan, ini keren banget nih. Ini nggak main-main loh, bikin aplikasi, pusing untuk ngatur dan macam-macam. Tapi dia tahu bahwa ini mungkin bukan satu startup yang bisa panjang mungkin gitu ya, atau nanti boleh diceritakan sendiri sama Bu Melia. Tapi ini sebenarnya Bu Melia ini sebuah contoh bahwa semua orang bisa kok untuk mulai membangun bisnis startup ya. Dan mulai dari ikut program, inkubator, sebagai alumni Impactner, kemudian juga di Startup Huddle,
baik di offline maupun baik di online maupun di offline nanti ya di Amerika gitu tanggal 20 September. Nah, tapi juga udah banyak nih Bu Melia udah ikut sana sini dan ini keren banget. Jadi teman-teman semua bisa melihat bahwa Startup Huddle itu mulai dari teman-teman yang masih baru ataupun yang sudah jam terbangnya banyak gitu ya, udah tinggi gitu kan. Nah, ada di sini dan kita jadi bisa belajar satu dengan yang lain. Nah, jadi mungkin tanpa lama-lama saya berikan waktu kepada Bu Melia untuk sedikit cerita ya, seperti yang saya brief di WhatsApp group. Silakan Bu Melia. Ya, halo, selamat malam semuanya. Saya Melia Rustaja Putro dari Bintang Kecil. Udah kedengeran kah? Kedengeran, aman Bu. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Edi ceritakan bahwa saya ini membangun Bintang Kecil bukan sebagai startup pertama. Karena awalnya kenapa saya membangun bisnis ini? Karena saya sendiri sebelumnya nggak kepikiran untuk terjun ke dunia bisnis startup ya. Saya seorang desainer, fotografer, saya juga pencipta lagu. Jadi lebih banyak ke dunia seninya. Sedangkan dunia startup itu lebih banyak dinamika dan lika-likunya sangat jauh dan sebelumnya nggak pernah terpikirkan gitu untuk menyentuh ke sana. Cuman pada tahun 2018 kita dulu pencipta lagu itu digundang Bapak Jokowi dan beliau nanya gitu, lagu anak Indonesia kemana sekarang? Kok pada nggak ada? Kok kenapa sekarang lagu anak-anak Indonesia kita malah menyanyikan lagu dewasa, menyanyikan lagu barat, dan nggak kenal lagi sama yang namanya seni dan budaya Indonesia. Sementara mereka itu kan sebagai calon pemimpin bangsa. Dari situ saya kepikiran, iya ya, kenapa nggak ada? Dan we have to do something gitu about it. Karena di lain pihak banyak teman-teman pencipta lagu itu juga yang mengalami kesulitan mengekspresikan karya mereka. Nah, tapi karena saya sangat passion di Bintang Kecil, jadi sementara berdasarkan survei dan banyak belajar, terutama di Impactner, Startup Huddle, bahwa first startup 99% always fail. Jadi saya nggak berani ngebangun Bintang Kecil ini sebagai startup pertama. Tapi saya membangun Help Indonesia sebagai suatu batu loncatan untuk belajar di dunia startup itu harus kayak gimana. Dan awal-awal itu saya kenal sama Pak Edi di saat saya belum ngerti apa-apa tentang dunia startup. Dan Impactner itu sebagai salah satu tahap awal pembelajaran saya di dunia startup ini. Jadi saya memperkenalkan Bintang Kecil nanti aja perjalanan dulu aja. Jadi sesudah dari Impactner dengan penuh semangat dan jiwa menggebu-gebu seorang founder gitu. Dari situ saya dapat banyak ilmu di Impactner, terutama Impactner 1.0 itu yang tentang basic dan cara kita bagaimana menggali jiwa seorang startup, seorang entrepreneur untuk terus resilient, terus agile, dan jangan menyerah pada saat mengalami tantangan, karena tantangannya itu 1000% itu sangat melelahkan gitu. Jadi di startup 1.0 kita diajarkan dan kita ditempa untuk menjadi entrepreneur yang cukup yang siap mental lah. Nah, terus di 2.0 itu yang paling saya suka dari, bahkan saya udah ikutan berbagai macam akselerator, saya udah ikutan lebih dari 15 akselerator. Saya merasa ilmu yang dari Startupner 2.0 ya, Pak. 2.0. Ya. 2.0 itu yang paling banyak memberi insight, karena selain kita ada kelas pertemuannya dengan diajar oleh para mentor yang interaktif, kita juga dapat video yang bagus banget pengajarannya, dijelaskan secara gamblang, secara as if kita itu masih anak TK yang belum ngerti tentang apa-apa, dan harus mendapatkan ilmu-ilmu yang tentang yang kata Pak Antoni bilang di S2 gitu. Tapi dengan video-video itu kita dibuat mengerti tentang hal-hal yang
seperti itu. Terus dari situ, dari 2.0 baru saya berjalan menuju terus, di mana di Startup kita terus dipacu untuk pitching terus. Nah, dari pitching itu terus saya bisa keterima di berbagai macam akselerator, bahkan kita terakhir itu Bintang Kecil menjadi salah satu juara dari Yelp akselerator dari Bank Indonesia. Jadi secara nggak langsung saya cukup berterima kasih dengan Impackner dan Startupner yang udah saya jalani. Nah, terus apa itu Bintang Kecil? Jadi Bintang Kecil itu adalah sebuah edutech multiplatform yang membantu anak Indonesia untuk mengenal dan mencintai seni dan budaya negerinya sendiri, sekaligus mengasah potensi mereka untuk mengeluarkan potensi bintang yang ada di dalam setiap jiwa diri anak-anak dengan melalui channel TV, pendidikan dan hiburan anak-anak setiap hari selama 8 jam. Kita juga punya kelas kreatif interaktif via Zoom yang dibawakan oleh guru-guru dari sekolah terkemuka, dan juga ada aplikasi Bintang Kecil yang merangkum 800 rekaman kelas, 700 lagu anak Indonesia dan karaoke-nya, serta 500 dongeng budaya Indonesia. Dan teman-teman founder bahwa menjadi founder itu sangat berdarah-darah ya. Jadi yang namanya di Bintang Kecil itu kita udah pivot berkali-kali, ngebangun aplikasi berkali-kali, dan terus digali terus bisnis model kita berkali-kali, mengalami penolakan dari investor, dari akselerator berpuluh-puluh kali. Jadi memang sangat penting gitu dengan adanya komunitas yang mendukung kita, salah satunya dengan Startup Huddle dan Impackner, di mana kita punya teman untuk bercerita, punya mentor untuk berbagi, untuk bertanya. Karena berjalan sendiri itu sangat melelahkan ya, kalau menurut saya di dunia startup. Terus pengalaman saya di Startup Huddle ya begitu, bahwa kita terus ditempa untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi yang lebih baik. Karena di atas kita, walaupun kita udah berpikir bahwa we know everything, tapi ternyata setiap saat kita masuk ke kelas baru itu kita menyadari bahwa goblok amat gue, kok nggak ngerti ya teman ini, kok nggak tahu tentang itu. Jadi banyak kita harus belajar terus, membuka hati, membuka pikiran, dan dengan ikutan komunitas akselerator, dengan jangan menyerah, itu yang sangat penting untuk sebagai startup founder. Thank you. Ya, thank you Bu Melia. Ini cerita yang luar biasa banget ya. Jadi Bu Melia itu sudah ngikut puluhan, puluhan loh. Itu luar biasa, puluhan. Dan sudah pivot berapa kali. Dan banyak banget. Tapi masih excited banget untuk ngikut Startup Huddle ya. Dan begitu diberikan satu informasi bahwa di September, di tanggal 20, live di Amerika untuk present gitu, Bintang Kecilnya, itu langsung disambut dengan baik. Dan itu ciri-ciri yang menurut saya adalah seorang founder yang nggak pernah stop untuk belajar, dan memang keren banget ngikutin beberapa program, dan keren juga dapat award ya dari menjadi satu bagian mengikuti perjalanan Bu Melia. Itu senang banget gitu, walaupun kontribusi dari Impackner dan Startup Huddle tuh mungkin tidak banyak juga gitu ya, tetapi itu mungkin bisa berdampak lah untuk memberikan satu tambahan gitu ya. Dan setiap ikut sebuah program ya, itu pasti ter-challenge gitu ya. Dan waktu lalu juga Bu Melia kita undang untuk ikut Startup Huddle
Southeast Asia ya, Bu Melia ya. Wah, itu gimana tuh Bu, saraf hadal di Southeast Asia, Bu? Ya, udah pastinya luar biasa, Pak. Yang nanya dari luar yang bingung gitu ya, ini Betul. bintang kecil apa, nah ini kan tantangan kan. Nah, ini jadi di saraf hadal ini yang tadi saya bilang, untuk Bu Arida, untuk teman-teman semua, kalau Pak Antoni sama Bu Melia sudahlah, itu sudah biasa gitu ya. Tapi sekarang Pak Antoni sama Bu Melia selalu akan kita bawa menjadi community representative. So kita persiapkan Pak Antoni sama Bu Melia itu menjadi community representative. Nanti satu kali waktu saraf hadal ada di kota-kota besar, karena saya mendapatkan izin untuk mengembangkan startup hadal di seluruh Indonesia, dan pilot project-nya adalah startup hadal Jakarta. Jadi kita juga butuh teman-teman yang mau bergandengan tangan gitu ya untuk membantu teman-teman yang lain. Ya minimum ini giving back lah to the society gitu kan. Dan kita berharap mulai dari gerakan kita yang bersama-sama dengan teman-teman yang ada di iCommunity ini, kita bisa masuk membantu teman-teman yang mungkin kayak kemarin Bu GS Nyemil, saya ingat namanya GS Nyemil gitu ya, bukan namanya, tapi saya ingat brandnya gitu, GS Nyemil gitu. Nah, yang pernah present, dan ini juga sesuatu yang menurut saya bagus banget. Nanti Pak Antoni, Bu Melia, Bu Arida juga akan kita berikan kesempatan untuk berkontribusi lebih tinggi lagi. Dan kemarin sudah kita terapkan ya Bu Melia sama Pak Antoni ya, bahwa teman-teman yang sudah pernah jadi presenter, kita berikan kesempatan untuk dia jadi community representative di partner dari Impactner gitu ya, yaitu partner dari startup hadal, yaitu di Festival Entrepreneurship Indonesia. Dan inilah yang kita mau bangun gitu. Mulai dari startup hadal Jakarta, kita mau membangun ini, gerakan ini, dan semua ini tidak bisa terjadi kalau bukan karena ada seseorang nih. Nah, seseorang ini sudah hadir di kita, yaitu Pak Ivan Sanjaya. Pak Ivan Sanjaya, Pak Ivan, boleh share Pak. Nah, ini Pak Ivan Sanjaya adalah orang yang membantu saraf hadal Jakarta agar supaya bisa eksis gitu ya. Saraf hadal supaya bisa eksis di Indonesia, dan Pak Ivan ini mungkin bisa berikan kepada kita ya Pak. Tadi udah teman-teman sudah ngomong nih Pak, ada Pak Antoni, Bu Melia gitu ya, yang Pak Ivan sudah kenal gitu ya, dan ada teman-teman saraf hadal juga di sini dan di iCommunity juga nih. Nah mungkin bisa jelaskan sedikit gitu Pak, kenapa sih kita harus ikut saraf hadal Jakarta, saraf hadal gitu Pak, dan ada program, ada apa sih bikin Indonesia itu gitu loh Pak. Nah mungkin bisa Bapak sharekan sedikit sebelum kita open pertanyaan teman-teman semua. Nanti teman-teman semua mau bertanya kepada Pak Antoni, kepada Bu Melia, Bu Arida, sama Bu Widuri, even sama Pak Ivan. Kalau sama saya nggak usah ditanya lah, saya nanti banyak sering akan ada di sini gitu ya. Tapi sama teman-teman semua di sini, narasumber sekarang ini, boleh teman-teman semua bertanya. Silakan Pak Ivan. Oke, makasih Pak Edi. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Senang saya bisa berada di sini. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya Managing Director dari Global Entrepreneurship Network Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi non-profit yang berbasis di Washington DC di Amerika. Kebetulan saya memimpin organisasi ini untuk afiliasi di Indonesia, yang sudah berada lebih dari 10 tahun sebetulnya di Indonesia. Nah, Gen Indonesia yang merupakan bagian dari Gen Global ini memiliki
program yang sangat banyak sebetulnya. Salah satunya tentunya adalah seperti yang Pak Edi katakan, Startup Huddle. Startup Huddle itu sebetulnya kalau di Indonesia kan supaya nggak terlalu membingungkan, bisa juga disebut kopi darat. Ya, artinya ada sekelompok orang yang mewakili sebuah komunitas yang berbincang-bincang membantu seorang founder atau pendiri sebuah startup, ya. Nah, dari sini founder itu akan mendapat masukan dari orang-orang tersebut yang tergabung dalam satu komunitas yang bisa membawa benefit untuk si founder tersebut. Nah, sebelum saya sedikit mendetilkan, izinkan saya share sedikit juga mengenai apa yang sudah Pak Edi tampilkan di sini. Gen itu sebetulnya punya 4 pilar. Jadi dari semua kegiatannya, yang pertama ada to connect, artinya menghubungkan, membangun network, ya. Nah, di situ ada beberapa kegiatan seperti ada kongres tahunan, ada summit tahunan, dan juga ada GEC atau GEC Plus yang merupakan kongres yang topical, ya, yang biasa diadakan 1 tahun atau sekali atau bisa juga 2 kali 1 tahun. Selain itu, pilar berikutnya adalah to understand, artinya membantu para stakeholder di sebuah ekosistem yang terdiri dari pemerintahan, akademisi, kemudian juga ada praktisi, termasuk founder-founder startup, dan semua organisasi-organisasi yang mensupport ekosistem untuk bisa mengerti lebih jauh tentang apa itu entrepreneurship. Nah, itu ada program-programnya, nanti ada research, ada indeks yang membuat ranking, ya, terkait ekosistem di setiap negara. Kemudian ada Startup Nation itu yang membantu khusus untuk pemerintah dalam berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan policy apa saja yang mereka butuhkan untuk mendorong sebuah ekosistem untuk lebih maju. Kemudian pilar berikutnya adalah mensupport atau mendukung. Nah, ini yang tadi sudah disebut, ada Startup Huddle di dalamnya. Ini termasuk pilar untuk Gen mensupport para entrepreneur, ya. Nah, tapi Startup Huddle ini hanya salah satu dari sekian banyak program. Di situ juga ada misalnya GBAN atau Global Business Angel Network, program yang khusus untuk membantu orang-orang yang ingin menjadi angel investor, ya. Atau nanti ada sebetulnya ada Startup Open, Startup Compete. Ini yang sudah dikonsolidasi menjadi EWC atau Entrepreneurship World Cup, yang merupakan sebuah kompetisi internasional untuk para startup, mulai dari level ideasi sampai yang sudah mature. Kemudian ada Global Enterprise Registration, ini terkait dengan bagaimana mereka bisa mengerti dan belajar, misalnya untuk berekspansi ke luar negeri, bagaimana mendirikan sebuah bisnis di negara, di ekosistem yang lain. Kemudian pilar yang terakhir adalah to celebrate, yaitu Global Entrepreneurship Week, yang kita selalu lakukan di akhir tahun di bulan November, minggu ketiga. Ini merupakan sebuah kegiatan penutup dari semua kegiatan kewirausahaan yang kita lakukan. Di seluruh dunia secara serentak kita melakukan semacam kayak selebrasi dalam minggu itu, yang makanya disebut Global Entrepreneurship Week, yang Indonesia juga tentunya secara aktif ikut berperan serta, termasuk tentunya Pak Edi yang tadi sudah disebutkan melakukan Startup Huddle Southeast Asia kebetulan tahun lalu, yang cukup memiliki impact untuk memeriahkan kegiatan GEW ini. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Edi tadi, Startup Huddle itu atau kopi darat istilahnya, itu diadakan, kenapa sih kita lakukan hal itu? Startup Huddle ini sebetulnya bisa menjadi sebuah forum untuk para entrepreneur itu belajar
bagaimana caranya bisa mempertajam bisnis model dia, sehingga dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya kalau dia ingin scaling, biasanya startup itu perlu untuk bertemu dengan misalnya investor karena mau ikut mungkin pitching atau apa. Nah, sebelum dia bertemu dengan investor, dia bisa dulu ikut dengan startup huddle. Di situ dia bisa belajar kira-kira apa saja yang nanti harus dia utarakan pada saat dia bertemu dengan investor. Jadi semacam kayak fase pembelajaran atau persiapan untuk itu. Tapi nggak hanya itu. Kadang-kadang kalau tadi dikatakan misalnya Ibu Melia sudah punya startup. Nah, kemudian dia ingin menambah misalnya bisnis modelnya dengan fitur-fitur baru. Nah, kemudian ingin mendapatkan feedback atau masukan dari komunitas, dari potential customer tentunya. Nah, bisa saja dia ikut startup huddle itu. Jadi nggak harus serta-merta hanya untuk mereka-mereka yang kepengen mencari investasi, tapi startup huddle itu bisa dilakukan oleh semua founder startup ya, yang ingin melakukan perubahan, baik itu perubahan yang minor ataupun yang mayor dari bisnis modelnya. Nah, hanya saja memang startup huddle ini tidak diperuntukkan sebetulnya untuk misalnya mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa itu biasanya dalam menciptakan bisnis itu belum merupakan sebuah startup yang real, tapi adalah startup yang mungkin masih dalam tahap pembelajaran. Tapi boleh saja kalau memang dia sudah memang yakin bahwa startup ini adalah startup yang memang akan dia tindak lanjuti, bahkan setelah lulus pun nanti akan diteruskan, bisa saja. Tapi kebanyakan mahasiswa kan kalau sudah lulus, biasanya bisnisnya juga selesai. Nah, kira-kira begitu, Pak Edi. Nah, cuman yang saya mau garis bawahi, startup huddle itu bukan kompetisi, bukan pitching competition. Makanya Pak Edi selalu mengatakan istilahnya presentasi, bukan pitching. Meskipun mirip-mirip ya kalau dilihat ada batas waktunya 6 menit ya. Tapi sekali lagi itu memang semata-mata diharapkan bahwa dalam waktu yang diberikan itu si founder ini atau co-founder ini bisa menyampaikan hal-hal yang memang penting untuk disampaikan. Ya. Dan apa yang ingin dia sampaikan juga maksud dan tujuannya bisa tercapai. Artinya orang-orang mengerti apa yang mau dicapai dari kegiatan tersebut. Jadi startup huddle ini memang bukan sebuah kompetisi, karena kalaupun mungkin nanti ada yang menawarkan investment ya boleh-boleh saja, tapi memang bukan tujuan utamanya untuk mencari investasi. Kira-kira gitu Pak Edi. Oke, Pak Ivan. Terima kasih sudah menjelaskan Gen dan dengan programnya dan kenapa bisa ngikut startup huddle ya menjadi satu pintu masuk gitu ya. Bisa gunakan startup huddle itu menjadi pintu masuk agar teman-teman semua ini bisa terus mempertajam bisnisnya dan akhirnya dari situ semakin tajam, dan bersama dengan Gen, kita memberikan kesempatan pada teman-teman semua ini untuk masuk ke dalam program-program yang ada. Dan yang paling seru itu adalah di kompetisi World Cup, ya, itu Entrepreneur World Cup, itu yang dimana kompetisi itu ya menghadirkan startup-startup yang pernah ya ngikut di startup huddle ini. Jadi teman-teman semua yang sekarang ada di iCommunity ini bisa mulai gitu. Apapun stagingnya, kita memberikan ruang, kita memberikan slot gitu, mulai dari iCommunity, kemudian dari startup huddle itu juga sendiri, kemudian nanti kita punya partner sama yang lain, sama Amerika. Jadi kita mempersiapkan itu semua agar supaya satu kali waktu Indonesia bisa menang gitu ya kompetisi di ajang dunia. Dan waktu lalu ada alumni dari Impactner Pak Ivan ya, Bu Ariati. Nah itu
ikut, dan juga dia pernah jadi Startup Huddle Jakarta punya presenter, dan dia masuk di dalam kompetisi tersebut dan masih di tahap globalnya aja yang belum menang. Jadi ini adalah satu hal yang senang sekali ya, kita kolaborasinya dengan iCommunity, dengan Impactner, kemudian digabungin sama Startup Huddle, dan dengan bantuan dari Gen gitu, dengan global network-nya, dan itu menjadi satu hal yang saya harap gitu dimanfaatkan gitu ya, karena untuk ikut acara dari Startup Huddle ini sendiri, teman-teman semua saya mau tekankan, ini gratis. Startup Huddle kita tidak memungut biaya. Jadi teman-teman yang mau ikut, apalagi di iCommunity, menjadi presenter, yuk submit idenya, tapi tetap kita harus pilih sih. Nah, untuk teman-teman di Startup Huddle iCommunity ini ruang bagi para member ya, khususnya gitu loh. Ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dan nanti kalau memang butuh lebih tajam lagi, lebih bagus lagi, bisa ketemu dengan para teman-teman yang sudah duluan mengikuti Startup Huddle, mereka dapat pengalaman dan juga bisa kepada saya ataupun Pak Ivan ya. Nah, jadi Bro Juanda aja sebagai founder dari community juga ikut di Startup Huddle Jakarta waktu lalu, jadi keren banget nih. Nah, yuk, panggung yang kita sudah siapkan, kita benar-benar berharap juga bisa ditangkap dengan baik gitu. Ya, jadi terima kasih Pak Ivan untuk tambahan dari program Gen dengan Startup Huddle sebagai entry point. Nah, mungkin dari sini teman-teman yang mau bertanya ya seputar apapun yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan, Bu Melia, kemudian Pak Antoni, sama Bu Arida, boleh open mic, nanti langsung saja bertanya. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Untuk Pak Antoni, kalau masih available, boleh buka kamera Pak, nanti sekalian lagi di spotlight nih. Yuk, silakan teman-teman semua. Ya, Pak Theo, silakan Pak Theo. Terima kasih Pak. Saya tertarik dengan program yang disampaikan. Itu pertanyaan saya kan tadi dari seperti Pak Antoni juga dari bisnis tradisional menjadi startup. Apakah semua bisnis tradisional bisa menjadi startup? Karena pemikiran kita startup itu seperti Gojek yang aplikasi ya. Apakah bisnis konvensional menjadi startup itu seperti apa di luar Gojek, Grab, itu marketplace seperti GoTo, Tokopedia, apakah di luar itu juga ada startup bentuk lain itu yang kita belum saya pahamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Theo. Nah, ini tadi nama Pak Antoni disebut-sebut. Pak Antoni, coba bisa nambahin dikit Pak. Oke, thank you pertanyaannya. Untuk definisi dari startup, saya pertanyaan yang gampang aja, yang susah kasih Pak Edi lah. Anyway, jadi kalau definisi dari startup itu menurut saya luas ya. Nah, kalau bagi saya pribadi, definisinya adalah sebuah perusahaan yang ada unsur teknologinya di situ. Nah, jadi bagi saya, ya saya ini kan saya pada saat ini saya masih aktif bekerja di perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi pertanian. Dan dari sana karena kita melihat ada bangsa yang kita menjual alat teknologi pertanian tetap yang harganya cukup mahal untuk corporate kelas-kelas big companies. Ini kita bicara kelas-kelas konglomerat di situ. Nah, tetapi kita melihat ada kebutuhan pasar untuk yang di kelas ini mid to low company. Nah, dari sana kita melihat bahwa produk kita yang ada itu nggak bisa mengcover pasar tersebut. Nah, dari sana makanya kita develop sebuah perusahaan rintisan, sebuah perusahaan yang baru, tetapi bergeraknya di bidang teknologi. Jadi makanya kita namakan itu adalah sebuah startup. Dan kembali, apakah bisa diaplikasikan ilmunya? Jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak.
Nah, tetapi selama saya belajar di dalam kelas Impactner, hampir semuanya itu bisa diaplikasikan ke dalam bisnis kita, bisnis model kita. Salah satu contohnya adalah seperti USP yang itu, Unique Selling Proposition. Apa sih keunikan dan kelebihan kita? Nah, terus mempertajam kita punya customer base. Nah, jadi itu dari customer base yang luar, yang apa namanya, dari customer base kita yang besar sampai kita pertajam sampai yang paling kecil. Nah, itu saya pribadi pun pakai dan implementasikan di bisnis yang sedang saya jalani yang ini. Nah, semoga itu menjawab pertanyaan. Thank you. Silahkan dilanjutkan, Pak Edi. Yang susah tuh pertanyaannya. Yang susah. Ntar yang susah lagi saya kasih Pak Ivan karena dia yang lebih jago. Jadi ini teman-teman semua yang masih mau tanya, silakan bertanya ya. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Pak Ivan untuk bisa menambahkan Pak dari Pak Theo. Jadi sebenarnya yang ikut startup huddle ini apakah harus gitu Pak yang pure gitu ya startup kayak Tokopedia dan teman-temannya, silakan Pak. Jadi sebetulnya tadi sudah dikatakan bahwa definisi startup itu kan adalah usaha rintisan ya. Jadi tidak ada startup itu yang usianya sudah mungkin 10 tahun dikatakan masih startup juga. Ya, karena kalau sudah 10 tahun itu apalagi yang mau dirintis ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa startup itu bukan sesuatu yang berbeda dari katakanlah misalnya kalau yang tidak ada teknologinya bukan startup. Kalau startup itu harus berbasis kepada teknologi. Sebetulnya bukan di situ perbedaannya. Tapi yang membedakan sebetulnya adalah sebuah startup dengan katakanlah misalnya usaha konvensional seperti UMKM. Kalau kita berbicara tentang masalah scaling up. Nah, ada startup, ada scaling up. Nah, scaling up itu artinya tumbuh kembang sebuah usaha, ya, di mana sebuah startup itu harus bisa tumbuh nggak hanya 2 kali, 3 kali, mungkin bisa 5-6 kali dalam waktu yang relatif cukup singkat. Nah, strategi yang paling jitu untuk mencapai apa yang bisa katakanlah membuat itu semua terjadi melalui teknologi. Tadi saya tergelitik dengan komentar dari Mbak Widuri yang mengatakan, usaha saya kan cuman jualan baju. Apakah itu tergolong sebuah startup? Pada prinsipnya semua bisnis yang dimulai itu adalah startup. Nah, hanya saja kalau bisnis itu tidak bisa di scaling up, artinya segitu-segitu aja, itu bukan startup yang sesungguhnya. Itu mungkin toko. Karena kalau Pak Theo tahu, misalnya ada orang misalnya buka toko kelontong ya, mungkin sudah 10-20 tahun sejak pemiliknya masih single sampai sudah menikah, sampai sudah punya anak, tokonya ya itu-itu aja. Cukup untuk menghidupi keluarganya, bahkan bisa mungkin menyekolahkan anak-anaknya sampai ke luar negeri. Tapi ya mungkin tokonya mungkin dari 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3. Tapi kita kan berbicara tentang scaling up, artinya dari 1 toko bisa jadi 5, 5 bisa jadi 10 dan seterusnya. Ya, nah itu hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Nah, tadi kalau dikatakan oleh Mbak Widuri, saya cuma jual baju, ya ada toko baju, tapi ada juga usaha baju yang benar-benar bisa scaling up. Nah, kalau kita lihat misalnya, jangan kita bandingkan misalnya dengan desainer-desainer yang sudah kita kenal punya nama besar-besar ya, karena dia punya butik mungkin 1-2 ya. Nah, tapi bagaimana caranya dia bisa mengembang usahanya sampai ke luar negeri? Nah, kalau tidak dibantu dengan teknologi akan sulit. Ya. Nah, kalau saya punya toko di Tanah Abang, mungkin penjualan saya luar biasa besarnya omsetnya, keuntungannya juga. Tapi kalau tidak ada added value yang saya tambahkan, tidak ada sesuatu yang katakannya tadi misalnya unique selling point yang bisa diceritakan ke customer, ya itu artinya saya bukan entrepreneur Pak Theo, tapi saya namanya itu pedagang. Ya. Nah, ini harus dibedakan antara pedagang dengan entrepreneur, antara startup dengan UMKM.
Ya, nah UMKM itu bisa menjadi startup dengan apa yang sekarang pemerintah sedang gembar-gemborkan, yaitu melalui proses transformasi digital. Ya, kenapa? Supaya mereka akhirnya bisa scaling up, bisa jualan sampai ke luar negeri. Karena sekali lagi, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat inovasinya juga sangat tinggi. Hanya saja globalisasi dari inovasi tersebut masih sangat minim. Kenapa? Begitu banyak entrepreneur Indonesia yang fokus hanya kepada market Indonesia, tapi hanya sedikit yang memang fokus kepada market-market luar. Padahal di luar sebetulnya juga banyak opportunity-nya. Beda dengan, ya mungkin karena kita dimanjakan oleh jumlah penduduk yang besar ya Pak Theo ya. Coba kalau saya bandingkan misalnya dengan negara-negara seperti Singapura, ya Malaysia, market mereka nggak besar. Kalau mereka hanya jualan di Singapura atau di Malaysia saja, terbatas nanti jumlah pelanggannya. Makanya mereka berusaha masuk ke Indonesia, ya kan? Paling gampang masuk Indonesia karena orang Indonesia sangat konsumtif dan mau mencoba, ya kan? Nah, langsung semua berbondong-bondong. Akhirnya entrepreneur Indonesia juga harus bersaing tidak hanya dengan sesama entrepreneur di Indonesia, tapi juga dengan entrepreneur-entrepreneur yang dari luar yang masuk Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang kita sudah kalah set. Karena dari segi teknologi mereka biasanya lebih canggih daripada kita kan. Kira-kira gitu Pak Edi tambahannya. Pak Ivan, yang kalau tadi Bapak bilang teknologi seperti apa Pak yang supaya bisa menjadi globalisasi? Katakanlah saya saat ini bergerak di toko modern alat teknik di Sidoarjo Pak. Itu kita udah memilih namanya bukan nama Indonesia tapi saya udah pilih Toolstation karena memang tim saya kita bisa keluar negeri waktu itu saya bentuk dengan anak-anak gitu. Cuma kalau tadi Bapak jelasin bahwa teknologi yang bisa membantu globalisasi itu seperti apa Pak? Karena kita berpikir katakanlah orang Cina bisa masuk ke sini dengan gampang. Sedangkan kita mau buka ke Vietnam ataupun tadi ada Pak Carlos ke Timor Leste, kita masih berpikir berlipat-lipat. Karena saya pernah coba Pak, saya di Surabaya buka, di Gresik buka, di antar kota-kota kecil gitu kita buka ya Pak. Itu impact-nya enggak terasa berbeda, karena masih mereka lebih senang ke kayak di Jakarta di Glodok gitu Pak, di Surabaya ada di Raden Saleh. Padahal kita masih berkutat di lingkungan kita lingkar satu aja ya Pak. Di kota-kota penunjang Surabayanya aja kita masih belum bisa ini gimana kita berpikir. Katakanlah saya sempat sama istri bilang, saya tertarik buka di Bali nih. Monitoringnya ke Bali nih teknologi kita memang bisa amati dengan CCTV, dengan ini. Tapi teknologi untuk globalisasi seperti apa Pak? Pak Ivan mungkin bisa sharing lebih dalam gitu. Terima kasih Pak. Ya. Tentunya teknologi yang dibutuhkan ini kan bisa bermacam-macam Pak Theo. Tapi pada prinsipnya kita harus mengenal juga inovasi macam apa yang dibutuhkan oleh market di luar Indonesia. Ya, saya kasih contoh Pak. Kita semua kenal dengan Gojek, ya, dan Gojek sangat sukses boleh dikatakan di Indonesia, ya, dengan nggak hanya transportasi saja, tapi juga dengan GoFood, dengan segala macam ya yang dia tawarkan. Bahkan kita mendengar bahwa Gojek juga sudah ekspansi ke Thailand, ke Vietnam. Nah, tapi kalau Pak Theo jalan-jalan, coba lihat di Thailand. Bapak pernah nggak lihat Gojek di Thailand itu semeriah seperti kayak di Surabaya atau di Jakarta? Kemana? Apakah Thailand tidak memiliki masalah yang serupa dengan Jakarta? Kemacetan, ya, orang-orang juga butuh makanan yang di-deliver dan sebagainya. Tapi kenapa kok Gojek kecil ya di Thailand ya? Nah, ternyata saya baru dikasih tahu bahwa bisnis ojek di Thailand itu semuanya dikuasai oleh militer. Jadi perizinan harus dari militer Thailand. Makanya semua tukang ojek di sana pakai seragam yang diberikan oleh militer Thailand. Nah, itu sebabnya Gojek nggak bisa tumbuh kembang besar seperti di Indonesia. Nah, berbeda dengan Vietnam. Vietnam negara komunis. Tapi Gojek di Vietnam lebih besar daripada Gojek di Thailand. Problemnya juga sama.
kemacetan, nggak separah di Indonesia tentunya, food delivery dan sebagainya, ya barang dan sebagainya. Di Vietnam bisa tumbuh lebih besar. Karena apa? Karena tidak dikuasai atau dimonopoli oleh militer. Ya, Vietnam lebih bebas. Nah, Pak Theo, kalau kita mau ekspansi keluar, kita tentunya harus tahu tujuan kita mau kemana. Nah, kalau kita lihat milenial sekarang ini trennya bagaimana, Pak? Pola pikir mereka berubah. Mereka itu senang bekerja, kalau sudah dapat uang ditabung terus uangnya dipakai buat apa? Beli rumah? Enggak. Beli mobil? Enggak. Uangnya dipakai buat jalan-jalan. Mereka pergi kemana-kemana. Justru dengan begitu mereka belajar melihat market di sana itu apa. Bagaimana? Saya tentu sangat setuju kalau Pak Antoni dengan agri-tech solution-nya atau Mbak Arida dengan training edutech-nya. Ini semua bisa masuk ke market mana saja. Tapi mungkin apa yang laku di sini belum tentu laku di sana kalau kita tidak melakukan adjustment. Ya. Nah, itu yang bisa dicapai nanti dengan bantuan support misalnya dari teknologi yang ada. Ya kan? Apapun itu. Ya, misalnya teknologi untuk memarketkan atau memasarkan inovasi-inovasi kita. Ya. Jadi kita paling gampang misalnya nih, contohnya UMKM yang jual snack, ya kan? Oh ya sudah buat aja websitenya, nanti orang bisa. Ya bukan begitu juga, itu bukan teknologi yang diharapkan, tapi teknologi yang dibutuhkan oleh mereka adalah supaya mereka bisa misalnya menjual produk-produk mereka di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee dan sebagainya. Nah itu salah satu contohnya Pak Theo. Artinya apa? Sekarang saya bilang, kalau saya mau beli spiku dari Surabaya, saya tinggal di Jakarta, bagaimana caranya ya? Apa saya harus ke Surabaya? Ya, kemahalan ongkosnya dong. Nah, tapi sekarang sudah gampang itu bisa dicari. Ya kan, ada saja orang yang bisa membawa barang itu dari Surabaya ke Jakarta, sehingga saya bisa beli di Jakarta dan menikmati itu di Jakarta. Ya kan? Dengan bantuan teknologi. Nah, itu memang harus dicari. Kira-kira apa yang paling tepat. Kira-kira gitu, Pak Theo. Oke. Terima kasih Pak Theo, terima kasih Pak Ivan, terima kasih Pak Antoni, dan semua teman-teman yang sudah berkontribusi di malam hari ini. Kami tetap dipesankan untuk tepat waktu, sepertinya ini udah molor 10 menit, bukan molor kitanya, tapi memang awalnya sedikit mundur. Oke, jadi mungkin ini sebelum closing ya, saya minta 1 menit masing-masing dari Bu Melia, Bu Arida, sama Pak Antoni untuk teman-teman yang belum pernah atau belum berani atau belum tahu atau apapun lah tentang Startup Huddle kolaborasi sama iCommunity ini, ya mereka mungkin belum pede gitu loh untuk berani tampil. Ini ada pesan nggak nih? 1 menit untuk mereka. Jadi masing-masing dari Pak Antoni dulu. Pak Antoni, kasih 1 pesan untuk mereka, Pak. Closing remark, Pak. Thank you, Pak Edi. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, masih ragu, saya cuma bisa ngomong, saya awalnya juga saya nggak ngerti apa-apa tentang apa itu startup, dan ya saya hanya memberanikan diri dengan modal nekat, dengan begitu banyak tugas dan segala macam. Nah, tetapi ternyata di sini saya menemukan banyak teman-teman yang sangat support. Dan ini satu hal kenapa saya sampai sekarang masih suka join dan juga masih sangat aktif support baik iCommunity dan Startup Huddle, karena saya merasa sangat terbantu di sini. Jadi saya pun merasa harus membantu supaya lebih banyak orang merasakan benefit seperti yang saya rasakan. Jadi kalau masih bingung, yuk kita kongko bareng gitu di Jakarta. Thank you. Kopi darat ya Pak ya. Ya Pak Ivan, kopi darat ini Startup Huddle. Yes, kita kerenin aja namanya. Startup Huddle biar global. Kan nggak mungkin kopi darat. Oke, Bu Arida, silakan Bu. Iya, makasih. Saya juga awalnya kan sama ya, benar-benar nggak merasa mampu gitu ya untuk melakukan bisnis.
Tapi di sini teman-teman Pak Edi juga mengingatkan lagi ya bahwa apa sih sebetulnya misinya gitu ya dalam hal ini tuh teman-teman ingin sharing apa, ingin berbagi apa. Nah, dari situ ya memang akhirnya jadi lebih lebih semangat lagi ya waktu dibantu, disupport, diberitahu bagaimana caranya. Oh, ini bisa nih, bisa kita kerjakan gitu. Jadi yang penting pokoknya ini aja, ambil kesempatannya dulu karena nanti pasti dibantu. Dan sangat-sangat, buat saya sih sangat-sangat membuka wawasan ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Arida. Ya, Bu Melia, silakan. Ya, selamat malam teman-teman founder. Jadi sebasukan kemana kita mau jalan. Kita mau jalan ke Mars, mau jalan ke bulan, itu bisa aja. It takes one first step untuk memulai. Mau ke Amerika, mau ke Timor Leste, perlu satu langkah awal. Nah, dan langkah awal itu yang harus dimulai. Dan untuk berjalan menuju ke arah situ, itu perjalanannya sangat lonely, sangat beladi, sangat melelahkan. Dan kalau misalnya kita enggak berjalan bersama-sama dengan sesama teman-teman founder, dengan komunitas, dengan mentor-mentor, terutama yang menurut pengalaman saya di Startup Handal itu termasuk yang paling aktif sesudah kelas selesai. Jadi berjalan bersama itu kita bisa meraih apapun. Kita dengan berjalan bersama, kita bisa berjalan dengan lebih jauh dan lebih kuat nafas kita. Oke, thank you untuk para alumni. Ya, terima kasih semua yang sudah ikut acara ini, dan saya dititipin pesan satu oleh Pak Juanda. Ini adalah acara minggu depan. Acara minggu depan ini, ya, saya share screen. Breeding Unicorn dengan Pak Frederick Razali dari Associate Partner Prepare Labs Indonesia. Ya, saya kenal salah satu co-foundernya dari Prepare Labs Indonesia, pernah mampir juga di acara inkubator offline di Semanggi, ya, keren banget. Dan ini sesuatu yang pasti keren nih untuk Kamis depan. Jadi teman-teman semua yang mau join, jangan lupa join untuk minggu depan. Nah, acara Startup Huddle kolaborasi dengan iCommunity minggu pertama setiap bulannya akan ada. Nah, nanti di bulan depan, yuk kita tunggu teman-teman semua untuk mulai daftar dulu nih, ya, kasih kita gitu, kirim aja apa yang kalian punya, bahan presentasi yang biasa, bahan presentasi yang mungkin belum siap, kirim sejauh-jauh hari, nanti kita akan bantu, kemudian dari teman-teman semua, kita akan berikan ruang, yaitu untuk present dari bisnis yang mau dipresentkan. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk iCommunity yang sudah memberikan ruang sama Startup Huddle, dan terima kasih Pak Ivan sudah menjelaskan tentang Gen dan programnya, dan special thanks untuk ketiga narasumber, yaitu Bu Arida, Bu Melia, dan Pak Antoni untuk mau support teman-teman yang lain, dan saya, Edi Wiharja, mewakili Impactner dan juga mewakili Startup Huddle Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih, dan acara sudah selesai. Saya akan tutup, kata Pak Juanda, langsung ditutup.